Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Husain dan rekan saya Muhammad Zaki Ramadan. Kami mahasiswa dari Universitas Darun Najah, program studi Hukum Keluarga Islam semester 3 akan membantu menjelaskan terkait materi mata kuliah Fikih Jinayah yang berjudul Hukuman dengan dosen pengampu Ustadz Sofyan Munawar. Baik, yang pertama ada pengertian, yang mana pengertian dari hukuman ini ialah konsekuensi atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang mana telah melanggar aturan, norma, ataupun hukum yang berlaku. Hukuman ini juga bertujuan untuk mendisiplinkan, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadilan. Dalam konteks hukum, hukuman ini biasanya dijatuhkan melalui proses peradilan yang adil dan juga berdasarkan kepada undang-undang. Kemudian ada dasar dan tujuan, yang mana yang pertama ada dasar pemberian hukum ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada hukum positif, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip legalitas, yang keempat norma sosial dan agama, yang kelima asas kepastian hukum. Kemudian untuk tujuan pemberian hukum ada beberapa poin juga yang dibahas. Yang pertama ada retribusi atau pembalasan, yang kedua ada deterrence atau pencegahan. Pencegahan juga di sini disebutkan ada dua macam, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Kemudian poin yang ketiga ialah rehabilitasi, yang keempat adalah incapacitation atau penghilangan kemampuan, dan yang kelima restorasi, serta yang terakhir adalah yang keenam, yaitu pembinaan moral. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Zaki Ramadan. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 dari Universitas Darun Najah. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari rekan saya Abdul Husain, yaitu tentang hukuman. Saya pun melanjutkan dari bacaan saudara Husain, yaitu syarat-syarat. Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman, yang pertama itu syarat legalitas. Hukuman harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Yang kedua syarat keadilan. Hukuman harus adil bagi pelaku dan korban, mempertimbangkan kesalahan dan dampak. Yang ketiga, syarat proporsionalitas, yaitu hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran. Yang keempat, syarat akuntabilitas dan transparansi. Proses hukuman harus terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, syarat kepastian hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas berwenang melalui proses hukum yang sah. Dan adapun macam-macam hukuman dalam sistem hukum. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya hukuman pokok, yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Yang kedua ada hukuman tambahan, yaitu meliputi pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman keputusan. Yang kedua berdasarkan tujuannya. Pertama retributif, balasan seperti hukuman mati. Yang kedua rehabilitatif, perbaikan perilaku seperti pembinaan dan rehabilitasi. Yang ketiga restoratif, pemulihan hubungan seperti ganti rugi atau mediasi. Ketiga berdasarkan bentuknya, yaitu pertama hukuman fisik berupa hukuman mati dan cambuk. Kedua pembatasan kebebasan meliputi penjara dan tahanan rumah. Yang ketiga hukuman finansial meliputi denda dan ganti rugi. Yang keempat hukuman sosial, yaitu kerja sosial dan pengumuman publik. Yang keempat berdasarkan tingkatannya, itu ada pidana yang meliputi penjara atau hukuman mati. Yang kedua perdata, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa. Yang ketiga administratif, denda dan pembatalan izin. Yang kelima yang berdasarkan sistem hukum tertentu, yaitu hukum adat, denda barang dan pengucilan, dan hukum syariat, cambuk dan rajam. Dan adapun kesimpulan dari paparan kami, yaitu hukuman adalah sanksi bagi pelanggaran hukum untuk menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran, merehabilitasi pelaku, dan memulihkan kerugian.
Dasar hukuman meliputi legalitas, keadilan, dan norma sosial. Sedangkan pelaksanaannya harus memenuhi syarat seperti keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Hukuman dapat berbentuk fisik, finansial, dan sosial, atau pembatasan kebebasan, serta diterapkannya dalam hukum pidana, perdata, administratif, adat, dan syariat, sesuai nilai masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan paparkan. Itu tentang hukuman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang terhormat Guru Dosen Pengampu Ustadz Sofyan Munawar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.